Karena wong urip itu tandane lek urup. Nilai lu, wong Jawa karek separuh, wong Cina karek sak judo. Jadi orang Jawa dulu sudah sembahyang. Sembahyangnya ada 2 jenis. Sembah rogo itu ya jasadnya ini. Karo sembah rasa. Tuasamu tukar wawasan tambah ilmu. Ya, saya bersepakat mungkin Pak ya, kalau itu pemahaman saya juga gitu. Jadi bukan kemudian mengatakan bahwa manunggaling kawula Gusti itu menyatakan bahwa kita itu Tuhan, kan enggak. Jadi apa maunya Tuhan itu ya sama dengan maunya kita. Takdir Tuhan itu sesuai dengan kemauan kita gitu. Terus saya mungkin lanjut Pak. Pembahasan tentang nagih janji tadi, sabda paling nagih janji. Fenomena sekarang itu kan banyak orang itu yang akhirnya kembali dengan pola-pola lama. Pola-pola lama yang akhirnya sekarang itu orang yang pusing, orang yang capek, orang yang stres dengan kerjaan, akhirnya mencari lagi kejati dirinya dengan cara apa? Meditasi, dengan cara, ya kalau nek wong Jawa bilang kan topo, topo broto, topo apapun itu, topo bisu dan lain-lain. Itu apakah itu memang bagian dari kebangkitan spiritual itu tadi Pak? Jadi begini ya, kalau orang Jawa, laku Jawa itu ada 3. Laku Jawa itu satu prihatin, laku prihatin. Maksudnya laku prihatin tuh laku prihatin siji. Sing loro laku topo. Sing ketelu laku tirakat. Jadi laku prihatin ada nanti dirinci lagi, prihatin tuh dirinci, topo kok ya diperhati. Topo tuh ada topo loro lopo, topo wirang, topo mandito. Ada perinciannya panjang. Ya karena saya bukan pandito ya, ora iso jelasnya, tapi ya sedikit ya adalah. Jadi intinya kembalinya orang itu karena tak bilang di awal tadi, laku prihatin itu kan, orang laku prihatin sebenarnya dalam Islam kan sudah dijalankan. Lek kowe pengen bodoh, lek wong Jawa, lek pengen bodoh itu kan setelah puasa ya, bodoh, seneng-seneng, berbahagia, Idul Fitri, seneng-seneng. Aid itu kan bersenang-senang. Setelah puasa, prihatin. Lek kowe pengen mulya, pengen seneng, prihatino. Prihatin itu intinya ya, ibaratnya kamu punya duit ya ditabung, jangan dihabis-habiskan. Kalau kamu habiskan dengan foya-foya kan enggak prihatin namanya. Kamu dapat gaji 1 juta terus ke mall makan enak, itu enggak prihatin namanya. Lakune kudu prihatin. Nah, itu laku prihatin. Ada laku topo. Makanya tadi kalau dibilang sekarang kembali rindu, itu sebenarnya bukan rindu. Karena tekanan ekonomi yang di awal tadi, tekanan masalah, tekanan batin, ditinggal selingkuh, ditinggal keluar negeri istri maupun suaminya, sehingga ada kekosongan dalam diri. Kekosongan inilah kadang-kadang menimbulkan orang itu rindu. Orang tuh kalau kosong kan ngelamun, rindu. Akhirnya tidak ada kembali. Terus kadang-kadang orang itu ketika kamu kayak naik mobil, orang naik mobil ya. Orang naik mobil itu coba kamu kan naik mobil itu kalau kamu lihat kaca depan, terus jenuh tak? Jenuh. Baru kaca itu depan lebar ya. Kaca depan tuh lebar. Itu ibaratnya masa depanmu. Jenuh. Bahkan selain jenuh, belum tentu selamat. Perlu lihat spion, kiri, kanan, kadang tengah. Spion itu kan kadang-kadang masa lalu. Ibaratkan masa lalu, spion kiri masa lalu yang buruk kita,
Oh, kita dulu pernah gosok sandal di pondok. Nah, seperti itu. Masa yang baik, pernah kita sholat malam. Subhat, pernah kita rokoknya teman tak ambil. Lah itu kan subhat, itu kan. Jadi kadang-kadang kita rindu melihat sepion masa lalu. Nah, kerinduan-kerinduan itulah diwujudkan dalam sebuah keinginan bagaimana saya mendapatkan ketenangan itu. Akhirnya dia mencoba membuka-buka. Orang-orang dulu kok dengan rezeki yang seadanya, tapi kok bisa tenang. Makanannya cuma ketela, tapi kok ayem. Anaknya 12, tapi kok bisa hidup. Itu kan gara-gara lihat spion. Spion tuh buka-buka masa lalu. Akhirnya kamu melihat, tanya ke mbah-mbah, orang-orang dulu. Sehingga akhirnya mbah itu bisanya kan enggak membuka Quran terus dicu, ini loh ayatnya. Enggak gitu, pasti cerita. Zaman kondisik le. Nah, lek kowe pengen ayem ke dhewe yo, topo meditasi, kalau orang bahasanya lebih canggih meditasi. Terus yoga. Untuk menemukan ketenangan. Sehingga hal-hal itu dibuat seperti di awal, kebangkitan spiritual Nusantara. Padahal itu orang-orang tuh, kita kalau orang Islam sholat itu sudah kebangkitan yang hari-hari. Kenapa tidak terasa? Karena tidak pakai rosok. Iya benar. Sholatnya sembah rogo aja. Apalagi nyun sewu yang tidak didasari dengan ilmu. Sholat tidak didasari dengan ilmu, ya kur rubuh-rubuh gedang, kur melok-melok, akhirnya tidak sampai hati. Maka kerinduan-kerinduan akibat tekanan-tekanan, entah itu batin, ekonomi, apapun jenis tekanan itu menimbulkan gaya. Orang tuh kalau banyak tekanan menimbulkan gaya. Ilmu fisika. Menimbulkan gaya. Rumus fisika kan. Ketika ada tekanan, gaya. Gaya baru meditasi. Gaya baru yoga. Terus bertapa. Akhirnya pengen balik, flashback. Bahkan di Cina itu ada menembus batas masa kan. Kita kadang-kadang intuisi kita menembus seandainya. Nah, itu seandainya menembus batas. Itu kalau jadi hal-hal kecenderungan orang-orang sekarang rindu akan sesuatu itu karena kadang-kadang kita ini kurangnya memandang sesuatu yang ada di muka bumi ini dengan yang tidak kelihatan. Kerinduan dengan yang lalu itu karena kita melihat yang tampak di permukaan. Sesuatu yang tampak itu kadang-kadang menjengahkan. Kan bisa ditebak. Orang bergaya seperti itu paling ujungnya itu cari perhatian. Apa orang-orang sekarang bahasanya apa? Kalau orang cari pansos. Nah, bisa ditebak. Ya. Tapi ketika orang yang diam, yang tidak tampak pergerakan, itu jarang kita perhatikan. Atau bahasa kerennya sekarang ini, kita itu mudah mudah memberikan makna, tapi melalaikan fakta. Ya. Mudah memberikan makna, melalaikan fakta. Contoh, Mas Yusuf biasanya, barusan tadi, biasanya ndak ngerokok kok, jangan-jangan putus cinta. Faktanya kan ngerokok. Iya. Tapi kadang-kadang temen itu sudah memaknai. Ya, kita itu kadang-kadang sudah terjebak pada makna, Benar. tapi tidak melihat Fakta. Sering di mana-mana ada orang itu, mohon maaf, ada yang dibilang di awal orang yang susah.
itu paling dosanya banyak. Nah, udah dimaknai. Benar. Nah, orang itu udah hakimi. Nggak meninggal di hari Jumat, nggak husnul khotimah. Nah, seperti itu. Sudah memaknai. Padahal faktanya ya meninggal situ aja. Ya sedih aja. Ya. Jangan dimaknai yang macam kadang-kadang. Nah, hal-hal yang seperti inilah itu yang menimbulkan kerinduan. Padahal nyatanya hal apapun yang kita alami ini ketika kita pakai rasa sama. Sebagaimana kalau mainan anak-anak dulu, zaman orang dulu, ngek-ngok, pelundungan yang kalau kamu mungkin belum tahu, kalau dipencet ngek, Ya tahu Pak. pelundung di atas kan, Ya. itu ngok, itu kan hidup. Tujuannya dipencet apa? Biar hidup, Ya. biar bunyi. Berbunyi. Wong urip tuh harus urup bunyi, ngek. Tapi ketika kamu dipencet urusan duniamu, kadang-kadang kamu membesar urusan akhiratmu. Ketika kita ekonomi agak susah, ibadahnya sregep. Nah, kalau ditekan ekonominya, ibadahnya sregep. Itulah hidup. Makanya orang-orang yang lari ke meditasi itu kadang-kadang tertekan. Tekanannya banyak. Akhirnya ibadahnya muncul kerinduan akan ibadah. Begitu juga orang sebaliknya, orang yang kadang-kadang, mohon maaf, yang teman saya ataupun orang yang sering ketemu dengan saya itu bukan orang susah, bukan orang miskin, orangnya kaya, tapi galau. Ada enggak? Banyak. Iya. Sering saya ketemu bahkan ngeluh, aku ini kayak apa? Saya tuh mikir galau tapi tidak jelas apa yang saya galaukan. Itu adalah kekosongan rohani. Ya. Kekosongan rohani. Ya dia sembahyang, dia punya pondok. Karena kayanya makanya dia bingung hatanya mendirikan pondok. Ya. Tapi tidak puas juga. Rasanya kan tidak puas juga. Dianggap ketika dia punya harta terus mendirikan pondok terus muncul kepuasan rohani, tidak bisa. Karena kepuasan rohani harus laku. Kepuasan rohani itu harus pakai laku. Lakunya apa? Prihatin, topo, tirakat. Sing ditirakati hati nih. Ora rogone. Ketika kita akhirnya kan galau tadi hilang dengan sendirinya. Sing galau ke apa pikirannya kan enggak? Rasanya hati kayak ada yang kurang. Itu. Kalau suami istri berkeluarga, coba kamu ditinggal istrimu seminggu gitu aja. Ada yang kurang toh. Begitu juga ketika kamu jauh dengan Allah. Ya. Pasti ada. Kalau kamu mau dosa, coba kamu tidak sholat seminggu gitu aja. Coba aja. Kan ada kejengan. Dalam arti tidak sholat itu kamu menjauh dari Tuhanmu. Rasa rindu itu, waduh, tidak nyaman. Ketenangan itu tidak ada. Itu. Nanti kalau saya yang banyak ngomong kamu enggak silakan ya. Sambil ngopi dulu ya. Apa ya? Malam ini kan ngaji Rasul. Nah, Kalau bahas-bahas begini kayak ringan ya. Jadi yang disampaikan Pak Imam tadi, kalau dalam Quran kan ada yang innallaha la yanzuru ila aswarikum ya. Allah tidak melihat rupa tapi yang dilihat hati. Nah, itu hadis itu. Hadis ya. Kemudian kalau melihat pembicaraan tadi itu juga ada menyangkut tentang spiritual. Saya menemukan ungkapan gini Pak. Pada dasarnya manusia itu bukan manusia yang belajar spiritual, tapi hakikatnya itu manusia itu sebenarnya spiritual yang menjalani hidup sebagai manusia. Dia makhluk spiritual. Esensinya bukan yang nyata tadi nih jasad, tapi esensinya yang tidak terlihat atau ruh. Ya. Atau jiwa. Pandangan Bapak seperti apa itu? Ya nyata toh. Aku bilang aku, kamu bilang aku. Aku tuh ada enggak? Ada? Ya enggak ada. Enggak ada. Penjelasannya enggak ada ini Pak. Enggak ada. Aku tuh ada enggak ada. Ketika kita bilang aku enggak ada itu sudah muncul spiritual di sana. Oh iya. Yang ada adalah Allah. Aku ada karena diadakan. Aku hidup dihidupkan. Padahal berarti kita itu enggak ada.
Benar. Jadi kita ini makanya kalau orang Jawa itu urusannya itu menata hati, Islam hadir sebagai nur, cahaya. Islam hadir itu kan nur, cahaya. Jadi kalau orang Jawa berarti tidak punya cahaya, tidak gitu. Belum ketemu. Jadi ketika kalau ditemukan Jawa dan Islam itu klop. Ketika orang ibaratnya tumbuh ketemu tutup tadi lah. Nah, tadi. Jadi orang Jawa yang rindu akan Tuhan, orang entar Mas. Jadi ganggu konsentrasi aja. Bunyi-bunyi. Nah, ya. Jadi intinya memang kesimpulannya memang kita ini makhluk spiritual karena sudah tak bilang tadi kita itu ketika jauh dengan Tuhannya kita tidak bisa hidup. Kita bersosialisasi dengan teman aja sudah spiritual itu. Kita bersosial kan kalau dalam Islam kan ibadah itu. Spiritual apapun kan, maka dalam Islam itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan tidak ada lain kecuali liya'budun. Lah ya'budun itu kan spiritual. Liya'budu nih aslinya kan saya Allah. Kan spiritual berarti kita diciptakan hanya untuk beribadah. Berarti tujuannya spiritual, keberadaan kita keberadaan spiritual. Ya memang kita makhluk spiritual ya nyata. Faktanya apa? Kita diberi akal. Ya. Maka kita makhluk spiritual. Beda dengan hewan. Ya, alam. Makanya kalau orang Jawa itu melihat itu hanya sesama dan alam. Ya. Islam hadir sebagai nur cahya. Nur cahaya. Jadi klop. Aja jeru-jeru. Harus dalam ya. Lah jeru engko ngaji dhewe ya. Ayo mungkin yang lain. Dan salah satu kalau ini insya Allah Quran cuman saya ayatnya nggak ingat. Ingatnya separuh sedikit aja. Dan salah satu bentuk bisa dikatakan entah itu dimaknai hukuman atau sinyal yang Tuhan berikan, Allah berikan itu bahwa ketika seseorang itu mungkin punya banyak dosa, Allah itu mampu, dalam Quran itu disebut yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu bisa memisahkan orang itu dari hatinya, Pak. Jadi seperti yang Bapak tadi sampaikan, terjadi kegelisahan. Kegelisahan yang nggak tahu apa yang digelisahkan. Jadi salah satu caranya dari pembicaraan malam ini tuh, ya kita harus masuk dalam ranah-ranah spiritual tadi, Pak ya. Iya. Islam mungkin sholat, Buddha meditasi, ataupun cara-cara lain. Kalau cara Jawa tadi apa tadi? Topo ya. Topo ya meditasi. Meditasi. Ya. Mungkin kita sambung ke ini Pak. Kalau Bapak kan terkenalnya ahli al-hikam nih Pak. Kita sambungnya di situ. Mungkin kalau di al-hikam karya Syekh Ibnu Athaillah itu melihat fenomena-fenomena sekarang tuh gimana pandangan beliau Pak? Jadi gini, yang terpenting itu kalau ada salah satu hikmah yang ada di dalamnya, hikam kan hikmah, hikam itu jamak, jadi ada hikmah-hikmah di sana. Ya, saya nyitir satu hikmah aja. Ijtihaduka fi ma dzumina laka wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilun ala intimasil basyirah. Ijtihaduka, lekmu getu, lekmu semangat, tenanan, orang Jawanya semangat. Ijtihaduka fi ma dzumina laka, kepada sesuatu yang setelah dijamin oleh Allah. Ijtihaduka fima dzumina yang dijamin oleh Allah. Kadang-kadang manusia itu ngejar sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Di sisi lain, wa taksiruka,
Melirwakne apa bahasa Indonesianya? Melalaikan. Di sisi lain kamu melalaikan. Fi matuliba minka. Apa yang diperintahkan kepadamu. Wih, tandanya buta mata hatimu. Orang terjadi musibah kayak di ya apa saja, tidak harus ada di Sumatera, di Kalimantan, di sini, di mana saja. Itu apa? Akibat apa? Mengejar sesuatu yang dijamin. Alam rezeki kadang untuk mencari rezeki, membabat hutan, menebang pohon yang tanpa aturan. Tujuannya apa? Mengejar sesuatu yang sudah dijamin. Sampai melalaikan, seharusnya boleh aja menebang pohon, boleh, tapi kan harus ada aturan main yang ditaati. Terus karena dunia ini diciptakan untuk manusia, tapi manfaatkan sebaik-baiknya dengan cara yang baik juga. Jangan sampai merusak. Makanya Dhoharul fasadu fil ardi fil bari wal ardi, karena tangan-tangan manusia untuk mengejar sesuatu yang sudah ditakdir, dijamin. Di sisi lain kita ini melalaikan apa yang diperintah. Apa yang diperintah banyak. Kalau Islam perintahnya jelas. Karena kita lalai toh. Yang nyata sholat 5 waktu aja banyak orang dari antara kita lalai. Atau yang sifatnya sosial, ibaratnya ubudiyah dengan sesama manusia, dengan orang tua. Kita lalai sama orang tua. Ketika masih anak-anak dibiayai, ya masih taat. Ketika sudah punya suami atau istri, orang tua tidak punya duit, tak peduli kita. Lalai. Itu perintah. Jangan kan kita tidak peduli. Wala takul lauma ora oleh. Apalagi melalaikan. Nah, efeknya kita ini terjadi musibah yang seperti ini, sebenarnya itu fenomena alam biasa bagi akibat tangan-tangan manusia. Fenomena alam yang biasa, karena sesuatu yang di muka bumi ya rusak, ujungnya rusak, tidak ada yang tidak rusak. Cuma yang penting itu bagaimana kita menyikapinya itu loh. Karena apa? Musibah itu takdir Allah bukan? Takdir. Ketika itu takdir, bahkan setiap desah nafas kita ini, kita menghirup nafas ke atas, turun ke bawah, itu muncul takdir. Kamu sekarang ditakdirkan apa? Kadang-kadang kita lupa perintahnya apa. Maka dalam hikam itu kan setiap takdir membawa perintah. Garis bawahnya setiap takdir membawa perintah. Kamu ditakdirkan jadi pemimpin, perintahnya adil, bijaksana, ngayomi. Kamu ditakdirkan jadi orang kaya, perintahnya dermawan. Kamu ditakdirkan jadi orang miskin, tidak punya kekurangan, perintahnya sabar. Nah, setiap takdir membawa perintah. Ini garis bawah ini. Setiap takdir, kadang-kadang kita tidak tahu takdir kita apa, yang nggak tahu, apalagi perintahnya, takdirnya tidak jelas. Aku ini siapa toh? Kadang tidak ngerti. Wong Allah mentakdir kamu orang miskin, tapi perintahnya sombong malah. Ini bukan perintah yang dijalankan, tapi kesombongan yang dimunculkan. Sudah tidak punya, sombong. Gimana? Takdirnya sudah tidak paham, ditakdir, tapi apalagi perintahnya tidak dijalankan. Yang terjadi apa? Apa yang kamu bilang tadi? Musibah, kegundahan, keresahan. Karena apa? Antara takdir dan perintah itu tidak met. Tidak met. Itu karena apa? Mungkin salah guru. Jauh dari guru, atau tidak berguru,
sudah berguru kadang-kadang salah loh. Apalagi tidak berguru. Benar. Iya, iya. Kalau dalam Al-Quran kan ada wa mayyudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Orang itu makna umumnya, makna bebasnya akan tersesat tanpa Guru. mursyid. Guru mursyid. Nah, guru pun harus ditintingi nih, Ya, dipilah-pilah. Guru apa? Guru yang komandan. Bukan guru informan. Kalau guru informan itu sampean ketemu YouTube ada informasi tentang agama, kan bisa aja. Guru informan. Guru informan. Iya, iya, iya. Kamu ngajar di kelas, kalau kamu ngasih informasi terkait sholat, itu guru informan. Iya, Tapi kalau guru komandan, kan yang diajarkan rasanya sholat, iya. bukan hanya tata caranya sholat. Informasi tentang bagaimana sholat, itu informasi aja. Itu apa sih yang harus kita lakukan dengan sholat itu? Yang kita dapat apa? Rasanya sholat itu gimana? Ini kan jarang diajar. Rasanya hidup itu biar tahu saja nih. Makanya orang Jawa mengajar, Jawa itu punya konsep sangkan paran. Apa itu, Pak? Sangkan paran itu asal usul. Sangkan paraning dumadi. Ya, asal usul manusia. Walaupun Islam juga punya, kita itu berasal dari mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan dalam Islam. Jawa juga loh, sangkan paraning dumadi. Jawa sudah punya. Zaman Ho tadi. Ho is duwe unan-unan sangkan paraning dumadi. Lah terus bagaimana menyikapi hidup serta takdir serta perintah tadi? Piye to carane urip ben ayem nggih. Lek Sunan Kalijaga ngajarne kan ngeli neng ojo keli. Ha iki. Ngeli neng ojo keli. Kita punya prinsip. Kalau orang modern sekarang jangan melawan arus. Jangan mengikuti arus, tapi ciptakanlah arus. Oh. Iya. Jangan sampai podcast ini mengikuti arus. Tergilas seorang artis-artis yang ternama, enggak ada gunanya kalian kalau mengikuti arus. Iya. Kalah. Kalah kalian, enggak ada apa-apanya. Benar. Melawan arus. Arusnya sekarang podcast sudah ditinggal. Kesamaan pakai podcast umpamanya. Itu melawan arus. Atau kamu masih nulis saja. Sekarang udah ada zaman orang baca tulis, orang baca sudah males. Makanya muncul podcast, itu namanya melawan arus. Tapi menciptakan arus. Ya mungkin podcast arus besar. Saya tidak ngikuti mereka mungkin podcast yang lagi langsung viral. Kamu ngikuti yang ya tidak apa-apa. Saya yang orang tidak ngambil itulah. Sip tentang itu namanya menciptakan, ada arus besar, kamu lubangi kecil-kecil sungai itu. Nah, yang tidak dibahas orang. Nah, disitulah namanya menciptakan arus. Nah, itu yang namanya ngeli neng ora Keli. Nah, ketika kita berhadapan dengan yang di atas, itu kan ketika kita berhadapan dengan sosial ya. Horizontal. Kalau vertikal, orang Jawa punya ungkapan lek karep ojo butuh. Bisa paham? Gimana itu, Pak? Bisa paham, Sob? Lek karep ojo butuh. Nah, kowe lek pengen sesuatu, kok kamu barengin dengan butuh, loro hatimu, stres yang terjadi. Oh, iya. Lek kowe karep hari ini, kau karep mamanya belum nikah, kau karep istri, terus kamu butuh, kamu kejar cari, lari kemana-mana, lari kan, larimu tadi loh, ndak mempercepat dapatnya jodoh. Iya. Sebagaimana kalau kamu naik bis, larimu dalam bis tidak menambah kecepatan bis. Diturunkan malahan. Wah, ini nasihat bagus sekali bagi kita ini, Pak. Benar. Iya tak? Iya. Larimu dalam bis
tidak menambah kecepatan bis karena kita dalam lingkup takdirnya Allah. Benar. Kalau dalam hikam itu kan ada innaka lan tahriko aswarol akdari. Sekali-kali kamu itu tidak bisa menembus batas takdir, nggak bisa. Sebagaimana kamu lari dalam bis, tidak bisa menembus batas takdir. Nah terus ketika dalam bis ngapain kita? Tidur boleh lah? Boleh. Asalkan pesen sama kernet. Minta dibangunin di tujuan. Net, aku nanti turun di Samboja. Nah habis itu tidur enggak apa-apa. Nah kernet kita siapa masalahnya? Yang enggak boleh ngomong sama siapa ketika kita penumpang? Supir. Nah, sopir kita siapa? Allah. Kita sampai Allah sama kernetnya siapa? Nabi Muhammad. Sebagai wasilah perantara Pak ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ngomong Podaro sama saja itu aku mau turun Samboja. Nanti ketika Samboja kamu tidak perlu ngomong sama sopir karena itu cukup tek kacanya berhenti itu. Iya. Masuk akal enggak? Masuk Pak. Wah mantap sekali ya bicara kita. Seru-seru ya Pak. Butuh waktu panjang sih ini. Nah terus gini Pak, tadi mengejar apa yang sudah ditetapkan. Sementara kan kita sebagai manusia itu saya nggak tahu saya ini ditetapkan sebagai apa. Jadi dalam mengarungi hidup untuk sampai ke tujuan apa yang ditetapkan itu gimana caranya Pak supaya kita tahu? Kenapa kamu tidak tahu? Pertanyaannya kan gitu. Kamu kan gimana? Kan dibalik. Kenapa kamu tidak tahu? Jawabannya satu, buta mata hatimu. Kita kan tidak tahu makom kita, tidak tahu takdir. Buta mata hati kita. Kenapa buta? Ya bisa banyak dosa. Bisa tidak tahu Tuhannya. Karena apa? Jauh. Kenapa buta? Ya tadi melalaikan perintahnya, ngejar yang dijamin. Akhirnya buta mata hatinya. Salah satunya itu. Padahal jasad kita itu loh sangat peka dengan takdir kita. Coba kamu jalan ke belakang sana, gelap itu kan. Kelihatan agak gelap. Jasad kita sudah memberikan sinyal. Apa? Merinding. Ya. Merinding. Itu sinyal itu. Ada sesuatu yang aneh gitu aja. Entah itu hadir dari dalam. Jadi kita ketemu Sang Kholik itu bisa dari dalam, bisa dari informasi dari luar. Sebagaimana kita ngadep presiden bisa diundang, bisa kita datangi. Nah, tergantung kedekatan kita kan. Kalau kita dekat dengan presiden atau wali kota atau gubernur, tergantung kedekatan. Kalau orang dekat kan, telepon nyampe. Kalau itu harus ketok-ketok lewat protokoler, silakan duduk dulu, tunggu, Bapak masih istirahat. Panjang kisahnya, sebagaimana kamu kalau jauh dengan Allah, enggak pernah WA-an, enggak pernah tuh kenal aja enggak. Otomatis kan apa yang permintaan kamu pasti apalagi tahu takdirmu. Aku nih mau ditaruh di mana toh? Aku tuh jadi apa toh? Terus karena kita jauh, maka agar kita dekat ya jangan dilalaikan perintahnya. Sehingga hati kita tuh bersih. Syaratnya satu, bersih hatimu. Bersih hatimu. Orang membersihkan hati itu syaratnya tirakat. Poso. Upawoso oleh orang dulu. Poso itu bukan hanya ndak makan, ndak minum. Kalau cukup ndak makan, ndak minum, sapi, kerbau, ayam kamu kurung 1 hari, kuat ndak? Kuat. Kuat. Laba-laba aja bisa lebih lama. Nah, berarti kita kan puasa itu bukan di situ. Puasa yang makna yang hakiki kan menahan hawa nafsu. Nah, waspodo karo hawa nafsumu. Kalau orang Jawa babakan hawa songo, lubang 9 cari sendiri. Nah, itu yang perlu ditahan. Hatinya dijaga sehingga kita takdir Allah tuh tahu. Oh, aku ini makomnya apa sih? Tajrid-kah? Asbab-kah? Aku tuh suruh duduk kah? Atau suruh kerja?
ada nanti bahasa orang-orang nurani yang membisikkan. Itu jodohku atau bukan sih ketika ketemu. Kalau Islam diajari apa? Istikharah. Ada metodologi kan tetap ada. Atau ibaratnya solusi tetap ada. Kadang-kadang kita itu ketika ada sesuatu masalah atau sesuatu hal itu, kita itu bukan cari solusi tapi cari masalah. Ya. Contohnya gini loh. Contoh yang paling gampang aja. Kamu tuh disakiti pacar mamanya. Yang kamu lakukan apa? Update di status. Itu cari solusi atau cari masalah? Cari masalah. Orangnya nggak tahu jadi tahu. Betul enggak? Orang sekarang itu, ya itu tadi. Ketika ada masalah, bukannya cari solusi, tapi cari masalah. Makanya sekarang ini yang bisa memberikan solusi itu cuma satu. Pegadaian. Menyelesaikan masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, lanjut. Mungkin enggak konklusi nanti kalau ini. Mungkin karena memang kita keterbatasan waktu, Pak. Jadi malam ini kita sudah 1 jam Masya lebih. Allah. Sebenarnya nggak berasa ya. Nggak berasa. Harusnya memang lebih panjang ya. Berarti kita obrolan seriusnya lebih dilanjut setelah ini. Iya. Mudah-mudahan juga nanti ada episode 2, 3 dan seterusnya nanti kita ngaji lebih dalam lagi. Mungkin sebagai penutup, Pak, pesan untuk kami dan semua yang mendengarkan. Ya. Jagat raya ini alam manusia dan alam gaib. Karena penonton kita ini alam gaib ada juga. Ya. Monggo, Pak. Ya. Bismillah. Yang terpenting, orang hidup itu hanya, saya bicara Jawa, genepi laku. Genepi laku. Maksudnya genepi laku itu menyempurnakan perjalanan hidup kita. Karena apa yang kita jalankan sekarang ini tidak murni kehendak kita. Karena apa? Kita hidup itu dihidupkan. Kita mati juga dimatikan. Maka ketika kita hidup, harus pegang prinsip yang sangat penting. Pertama, prinsip saya sebagai orang Jawa, eling lan waspada. Ilingo marang gustimu, waspada marang hawa nafsumu. Dalam mengarungi kehidupan, apa fenomena apapun yang ditampak di permukaan, ngeli neng ojo keli. Ketika kita tentang urusan pribadi dengan yang di atas, lek karep ojo butuh. Biar kita tidak jadi orang yang tomak. Biar kita tidak ngerasang, kata orang Jawa. Biar kita itu, kata orang Jawa, nerimo ing pandum. Bukan ngerasang atau ambisi serakah, tapi nerimo ing pandum. Sehingga kita paham apa takdirnya Allah dan paham apa perintahnya. Setiap desah nafas kita itu muncul takdir-takdir Allah, kita harus paham apa perintah-perintah Allah. Ketika kita sudah paham itu, insya Allah kita akan selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Karena target kita ini ketika menjalani itu dengan penuh, yang ada adalah kebersihan hati, kesucian diri. Ketika kita di yaumil hisab, menghadap dengan Allah dengan hati yang bersih. Kalau dalam Islam diajarkan zikir, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Sehingga ketika hari yang dijanjikan oleh Allah, di mana di hari itu tidak ada gunanya harta,
tidak ada gunanya anak kecuali hati yang bersih itu benar-benar terwujud, harus dijalankan mulai sekarang, hari ini, detik ini juga. Bersihkan hati kita dari pikiran-pikiran yang negatif. Selalu pendarkan energi positif. Bahasa umumnya, jangan bosan-bosan jadi orang baik. Husnudonlah sama orang. Husnudonlah sama Allah. Takdir apapun yang ada dalam diri kita, menimpa diri kita, husnudonlah Allah. Itu yang terbaik bagi kita. Husnudon sama Allah. Karena Allah tergantung prasangka hambanya. Saya kira itu. Baik. Terima kasih banyak Bapak untuk malam ini, luar biasa. Kita nggak terasa ini sesi kayaknya paling panjang ya. Sesi yang paling panjang. Dan nggak berasa sih. Nggak berasa karena memang pembahasannya luar biasa. Ini sebenarnya pembahasan berat. Cuman Bapak menyampaikannya luar biasa ringan ini. Jadi kita nerimanya enak banget. Malam ini teman-teman luar biasa. Ya sekali lagi saya sampaikan kita di bawah bulan semburat bulan purnama yang luar biasa. Mungkin nanti tayang video ini memang sudah nggak purnama lagi, tapi saya mencoba menggambarkan suasana malam ini yang luar biasa. Teman-teman, karena malam ini memang pembahasannya Jawa Pak ya. Jadi yang orang Jawa jangan hilang Jawanya, yang Bugis jangan hilang Bugisnya, yang Buton jangan hilang Butonnya, yang Cina jangan hilang Cinanya, yang Dayak jangan hilang Dayaknya, pokoknya semuanya. Karena kita semua punya jati diri. Jati diri itu yang kita harus benar-benar pertahankan, karena dengan itu bisa menjadi salah satu cara untuk mengenal diri kita, menjaga nilai-nilai luhur yang sudah leluhur kita ajarkan kepada kita. Jangan lupa subscribe buat teman-teman yang sudah subscribe, yang belum subscribe untuk channel kita, dukung terus channel kita untuk terus berkembang. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa memberikan manfaat. Amin. Kami semua belajar di sini, teman-teman juga sama-sama belajar. Jangan lupa juga komen siapa lagi yang mau kita undang, atau teman-teman yang mau berbagi cerita, yang punya cerita-cerita inspiratif, boleh komen atau DM Instagram kita. Terus kemudian like, jangan lupa jempolnya. Terus kemudian share kalau memang menganggap konten-konten kita bermanfaat, share kepada saudara, keluarga, tetangga kalian semua. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, selamat, bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuas tamu, tukar wawasan, tambah ilmu. Terima kasih.